Sebagai manusia, kita sulit menjadi orang yang sabar. Bisa dikatakan di zaman yang serba canggih ini, di zaman yang serba digital ini, kesabaran adalah sebuah sifat yang paling sulit kita temui di saat ini. Dan mungkin akan menjadi sesuatu hal yang sangat amat langka kita jumpai. Apalagi jika seseorang sedang mengalami sebuah penderitaan atau kesesakan, tidak sedikit dari kita berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan juga ada batasnya. Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu itu serba cepat dan serba instan, tanpa kita berpikir dampak ke depannya, tanpa kita berpikir panjangnya, dan kita selalu terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma, Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan, teman-teman? Sabar dalam kesesakan artinya ketika kita sedang ada masalah, kesulitan, tantangan, atau bahkan beban hidup yang teramat berat, kita tuh tidak lagi bersungut-sungut atau bahkan mengeluh. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Kita percaya semua persoalan yang terjadi ketika kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa kita. Semua masalah itu akan hilang, akan ada jalan keluarnya. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita saja sebagai manusia, teman-teman. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu akan cepat ataupun akan lambat. Kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah mengeluh ketika masa penantian itu lambat kalau kita mau menunggu waktu Tuhan dan kita pasrah kepada Tuhan. Daud berkata, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapatkan malu. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi, teman-teman, dan dapat kita lalui. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Belajarlah selalu menyukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan yang telah disiapkan kepada kita, yang telah kita terima. Dan satu pesan saya, tetaplah bersabar dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Haleluya.